Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Kita di malam hari ini diberikan rahmat oleh Allah berupa hujan yang merupakan rahmat dan keberkahan yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan, dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, maksudnya adalah air hujan. Ya, oleh karenanya kita disunnahkan, dianjurkan ketika selesai hujan, apa zikir yang kita baca? Ya, itu yang panjang. Ada yang lebih pendek lagi? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Ya, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan dengan karunia Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan, Allah berfirman, asbaha ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi hari ini, kata Allah, ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kufur kepadaku. Faman qala, barang siapa yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kita diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia Allah, maka wadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka dialah yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Wa amma man qal, adapun yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kita diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu, maka kata Allah, wa dzalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab, maka berarti orang itu kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ya, maka nggak boleh kita menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah, karena yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Nawaqidul Islam atau pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala.
Kita masih membahas pembatal Islam yang pertama, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada ucapan beliau halaman 22, "Fasyirku billah huwa a'dhamu dzambin usiyallahu jalla wa ala bihi." Maka kesyirikan kepada Allah itu adalah dosa terbesar yang Allah dimaksiati dengan dosa itu. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisihi subhanahu. Syirik adalah menyetarakan Allah dengan selain Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sampaikan apa kekhususan Allah? Kalau masih ingat, area khusus bagi Allah itu apa saja? Ada 3. Rububiyah, uluhiyah, al-asma was sifat. Yaitu area khususnya Allah. Nggak boleh ada siapapun selain Allah yang masuk situ. Bahkan Nabi Muhammad SAW nggak boleh dimasukkan ke dalam area itu. Barang siapa yang memasukkan sesuatu apapun, siapapun selain Allah dimasukkan ke dalam 3 area ini, maka itulah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karrububiyah wal asma was sifat au huquqihi. Seperti tauhid rububiyah, tauhid asma was sifat, dan hak-hak Allah, yaitu al-uluhiyah. Wa hiya an yufrada wahdah bil ibadati wa an yakhussa wahdah bidzulli wal khudu'i fala yuj'al ma'ahu syarikun fi syai'in min dzalik. Kata beliau, syirik atau kesyirikan itu tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah satu-satunya dalam ibadah, menjadikan Allah sendirian dalam ibadah, dan mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dalam adzul, ya, menghinakan diri, wal khudu', dan ketundukan. Nah, maka penghinaan diri kita hanya menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menghinakan diri kepada selain Allah, dan kita tidak tunduk kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak boleh dijadikan sekutu baginya. Ya, kemarin kita sampaikan Allah itu tidak punya partner, yang nggak punya mitra, yang nggak punya kongsi, karena Allah ahad, ya, Allah satu-satunya. Allah tidak memiliki partner sehingga kita memberikan ibadah kita kepada partnernya Allah itu. Allah tidak punya mitra sehingga kita berikan ibadah kita kepada mitra Allah itu. Enggak. Allah la syarikalah. Tidak ada partner bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 18, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian berdoa, beribadah kepada siapapun bersamaan dengan kalian beribadah kepada Allah. Nah, ini kesyirikan. Jadi kesyirikan itu yang Allah peringatkan, bukan kesyirikan yang sebatas tidak mengakui Allah, tidak menyembah Allah sama sekali. Nah, itu jelas sudah, nggak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas. Namun kesyirikan itu terjadi pada orang-orang yang masih nyembah Allah, masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, masih mengakui Allah sebagai penciptanya, masih ada ibadah yang dia lakukan kepada Allah. Namun di sisi lain dia berikan sebagian, gak semuanya, sebagian ibadahnya diberikan kepada selain Allah. Ini kesyirikan. Maka jangan gagal paham, kesyirikan itu cuma terjadi pada orang Hindu, ya, orang Buddha, atau kejawen, yang pokoknya nggak mengakui Allah, yang nggak beribadah kepada Allah sama sekali. Ini sudah jelas kafir, ini sudah. Namun kesyirikan yang diwanti-wanti oleh Allah itu adalah seorang Muslim, dia mengakui, meyakini Allah penciptanya, dia mengakui Allah yang memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Bahkan dia beribadah kepada Allah juga. Namun di lain kesempatan, di lain waktu, ternyata dia persembahkan sebagian, meskipun sedikit,
diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik yang diperingatkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yaitu engkau beribadah kepada Allah, bersamaan dengan itu kau juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu subhanahu wa ta'ala wahdah tufrada bil khalqi war rizqi wal ihya'i wal imatati, sebagaimana Allah Ta'ala sendirian dalam penciptaan, dalam rizki, dalam menghidupkan dan mematikan, ya, satu-satunya yang menciptakan Allah, yang memberi rizki Allah, menghidupkan Allah, mematikan juga Allah. Wa tufrada bisifatil kamal wa nu'util azamati wal jalal, dan sebagaimana juga Allah sendirian satu-satunya dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna dan sifat-sifatnya yang maha agung dan mulia. Artinya cuman Allah sing duwe sifat koyok ngono. Selain Allah tidak ada yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan sebagaimana sifatnya Allah, tidak ada. Berarti Allah sendirian kan? Iya, Allah sendirian yang punya sifat seperti itu. Beda sama kita. Kalau ada orang yang punya sifat baik, fulan ini baik, apa dia tok yang punya sifat kayak gitu? Banyak. Fulan punya sifat tampan, cantik. Ya. Apa cuman dia tok yang punya sifat seperti itu? Tidak, akeh sing ngembari. Banyak yang juga punya sifat seperti itu, bahkan lebih daripada dia. Tapi kalau sifat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang punya sifat seperti Allah? Siapa yang punya pendengaran seperti pendengarannya Allah yang tanpa batas? Siapa yang punya penglihatan seperti penglihatan Allah yang tanpa batas? Ada? Tidak ada. Berarti Allah ijenan, sendirian, dia tok yang punya sifat seperti itu. Ya, dia tok yang punya sifat seperti itu. Wa tufrada bil asma'il husna wa sifatil ula. Allah sendirian dalam nama-namanya yang husna, yang baik, dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Fa innahu yajibu an yufrada wahdahu subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Maka demikian juga dalam masalah ibadah, Allah itu sendirian. Ya, sebagaimana dalam rububiyah, Allah sendirian, satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, memberi rizki. Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya juga dia tok sendirian. Maka ibadah juga Allah tok yang diibadahi. Dia saja yang diibadahi. Fasyirku bihi an yusawwa ghairuhu bihi subhanahu wa ta'ala fi syai'in min khasaisihi subhanahu wa syai'in min huquqih. Maka kesyirikan hakikatnya adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Ya, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkara-perkara yang merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemarin kita sampaikan ibadah itu hak Allah. Terakhir masih ingat tentang utang. Ya. Anda saya hutangi 100.000. Oh, ojo ditagih temenan tapi ya, Anda saya hutangi 100.000. Nah, maka 100.000 itu haknya siapa? Hak saya. Jadi kalau Anda mau mengembalikan utang, harusnya dikembalikan kepada saya. Tapi ternyata ketika Anda nyaur utang, Anda berikan 100.000 itu kepada Pak Muklis, misalnya. Nah, berarti Anda memberikan sesuatu kepada yang bukan haknya. Itu bukan punyanya Pak Muklis, itu punya saya. Harusnya Anda berikan kepada saya. Maka demikian juga sholat, puasa, doa, menyembelih, tawakal, itu semua punya siapa? Punya Allah. Kekno ke Allah. Berikan kepada Allah, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan haknya wali-wali, bukan haknya kuburan-kuburan keramat, bukan. Ya, itu bukan haknya dia. Ya, maka pantas kalau Allah Subhanahu wa ta'ala murka ketika ada yang berbuat syirik. Ya, kita saja murka ketika ada orang bayar utang malah dibayarkan ke orang lain. Marah kita. Lebih marah daripada orang itu nggak bayar utang sama sekali. Ya kan? Kalau orang itu nggak bayar utang sama sekali, marah kita.
Tapi kalau dia bayar utang tapi malah diberikan kepada orang lain, waduh, luar biasa kemarahan kita. Wasyirku huwa tasmiyatu wal musawatu baina syai'aini fi amrin ma. Kesyirikan itu adalah tasmiyah, wal musawah. Ini wallahu a'lam, kayaknya lebih tepat taswiyah, ya, bukan tasmiyah. Nah, seperti yang antum lihat halaman 22 itu, paragraf yang paling bawah. Fasyirku billahi huwa a'zamu dzanbin usiyallahu jalla wa ala bihi wa huwa taswiyah. Ya, wallahu alam, kayaknya yang lebih tepat ini taswiyah. Mungkin salah cetak. Karena kalau tasmiyah itu artinya apa? Pemberian nama. Ya, memberikan nama secara bahasa. Atau bisa juga tasmiyah itu ucapan bismillah. Ya. Wa huwa taswiyah. Syirik itu adalah menyamakan atau musawah, menyetarakan antara dua hal dalam satu perkara tertentu. Ya, syirik itu menyetarakan dan menyamakan antara dua hal dalam suatu perkara. Faman sawwa ghairallahi billahi fi syai'in min huquqillah, maka barang siapa yang menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan hak-hak Allah, au khasaisillahi jalla wa ala, atau sesuatu yang merupakan kekhususan Allah, fahuwa musyrikun billah, maka dia itu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia telah berbuat syirik kepada Allah azza wa jalla. Tapi kalau itu bukan kekhususan Allah, maka itu bukan kesyirikan. Ya, seperti misalnya kita menyamakan kita dengan Allah dari sisi kita ini hidup, Allah juga hidup. Nah, kita katakan bahwasanya kita ini hidup. Iya enggak? Ada yang mati di sini? Nggak ada kan? Kita sepakat kita ini hidup. Allah hidup enggak? Hidup. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-hayyu, maha hidup. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, ketika kita sekedar mengatakan bahwa kita hidup, Allah juga hidup, apakah itu menyamakan Allah? Tidak. Karena sering kita sampaikan, menyamakan bukan berarti menyerupakan secara hakikatnya. Karena hakikatnya beda. Kehidupan kita didahului dengan ketiadaan. Tapi kalau kehidupan Allah itu dulu nggak hidup, kemudian Allah dihidupkan, gitu? Hah? Gitu nggak? Allah dhisik gak ono, Ustaz. Terus mari ngono Allah itu dihidupkan. Gitu dah. Nggak ada. Allah ada tanpa permulaan. Allah sudah hidup tanpa ada ketiadaan. Kemudian kehidupan kita diiringi dengan kematian. Sedangkan kehidupan Allah tidak diiringi dengan kematian. Tuh beda. Meskipun kita dan Allah sama-sama hidup. Kehidupan kita membutuhkan selain kita. Kita nggak bisa hidup sendiri. Tapi kalau kehidupan Allah tidak membutuhkan selain Allah. Alias Allah berdiri sendiri. Itu makna al-qayyum. Ya, makna as-somad. Ya, yang tidak membutuhkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kehidupan kita butuh kepada selain kita. Nggak bisa kita hidup seorang diri, nggak bisa. Kita butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita butuh makhluk-makhluk yang lain. Ya, tapi kalau Allah tidak membutuhkan siapapun. Maka sekedar menyamakan sesuatu yang bukan kekhususan Allah itu tidak dikatakan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia menyamakan Allah dengan sesuatu selain Allah pada perkara yang itu merupakan kekhususan Allah, nah ini baru syirik. Ya, seperti tadi misalnya ada orang mengatakan kehidupan kita sama persis dengan kehidupan Allah. Penglihatan kita sama persis dengan penglihatan Allah.
Nah, kalau yang seperti ini syirik nggak? Syirik. Ya, jelas dia syirik. Sebagaimana keyakinan sebagian orang bahwa dukun-dukun, tukang-tukang ramal itu tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Padahal pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang itu kekhususan siapa? Allah tok. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, kata sebagian orang, oh enggak Ustaz, dukun itu ya roh apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini berarti dia menyamakan Allah dengan dukun pada perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kafirun billah, dan dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naqadha syirkuhu dinahu, kesyirikan dia membatalkan agamanya. Ya, kesyirikan yang dia lakukan itu membatalkan, naqadha, membatalkan agamanya. Wa aqala a'malahu, dan menafikan amalan-amalannya, menghanguskan amalan-amalannya. Ini bahaya kesyirikan. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65 dan 66, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Kata Allah, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu. Siapa mu di sini? Nah, sungguh telah diwahyukan kepadamu. Siapa mu di sini? Nabi SAW. Jadi ayat ini adalah ancaman kepada Nabi SAW dan juga kepada nabi-nabi sebelum beliau untuk tidak berbuat syirik. Antum bayang no, sekelas Nabi SAW, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling terbaik, makhluk Allah yang paling terbaik, yang maksum, tetap diperingatkan, diancam oleh Allah dari perbuatan syirik, diwanti-wanti dari perbuatan syirik. Ini karena besarnya perkara kesyirikan, tidak tanggung-tanggung. Sekelas Nabi saja diancam. Ya, kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada nabi-nabi sebelum engkau, yaitu apabila kau berbuat syirik, maka hanguslah semua amalanmu dan kau menjadi orang yang merugi di akhirat. Akan tetapi kepada Allah lah kalian hendaklah engkau menyembah. Ya, kepada Allah lah hendaklah engkau beribadah, dan jadilah engkau bersama orang-orang yang bersyukur. Ya, di sini Allah memperingatkan Nabi untuk tidak berbuat syirik dengan ancaman amalanmu hilang semuanya. Ya, ibadah yang telah kau kerjakan, pahala yang telah kau kumpulkan, semuanya hangus, nol. Ya, sampai para ulama khilaf tentang masalah apa kemarin? Haji. Ya. Apakah orang yang berbuat syirik kemudian tobat, hajinya wajib diulang lagi atau tidak? Ada khilaf sampai di antara para ulama. Wasyirku adlamud dzulm, kesyirikan adalah kezaliman yang paling zalim, kezaliman yang paling besar. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawannya apa? Adil. Maka kenapa syirik dikatakan zalim? Karena ibadah itu harusnya diletakkan, dipersembahkan kepada siapa? Allah. Tapi ternyata dia persembahkan kepada selain Allah. Maka itu zalim. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 13, "Inna syirka la dzulmun azim." Ini wasiat Luqman kepada anaknya. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dalam rangka untuk memberikan nasihat wejangan kepada anaknya. Nasihat pertama, la tusyrik billah, jangan kau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syirik adalah kezaliman yang besar. Wa huwa hakmun li huquqillahi subhanahu wa ta'ala minal ibadati wadh-dhulli wal khudu'. Ya, kesyirikan itu hakikatnya adalah menodai hak-hak Allah Subhanahu wa taala dari ibadah, ketundukan dan penghinaan. Ya, syirik itu meruntuhkan, menghancurkan, menodai, mengotori hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wantiqasun
li janabi rububiyyatihi subhanah, dan juga merupakan pelecehan dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya pelecehan. Allah itu direndahkan ketika seorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasu'u dhannin bi rabbil alamin. Kesyirikan itu merupakan bentuk su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak misalnya orang yang berbuat syirik berdoa kepada kuburan wali-wali. Dia itu su'udzon kepada Allah sebelum berbuat syirik. Karena ketika dia berdoa kepada wali-wali tersebut, dia itu su'udzon, berprasangka buruk kepada Allah. Dia berkata, saya ini kan banyak dosanya, saya ini kan berlumuran dosa dan maksiat, maka kalau saya langsung berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengabulkan doa saya, karena Allah sudah terlalu murka dengan saya karena dosa-dosa yang saya perbuat selama ini. Gak kira direken, gak kira dirungokno dungoku. Loh, durung apa-apa wis apa? Suudzon kepada Allah, sehingga itu mengantarkan dia kepada perbuatan syirik. Maka saya perlu perantara orang soleh, agar orang soleh ini menyampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah dia ke kuburan fulan dan fulan. Dia berkata, wahai Habib fulan, ya, wahai wali fulan, ya, sampaikan kepada Allah begini, begini dan begini. Ya, dengan anggapan bahwa sang wali ini akan menyampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sejak kapan wali itu punya tugas seperti itu? Jadi apa istilahnya? Perantara atau yang mengkonekkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tapi kan ada ayatnya di dalam surat Al-Maidah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, perantara kepada Allah. Nah, maka kita cari perantara-perantara itu. Ya, maka coba pahami tafsir dari ayat tersebut. Tidak ada para sahabat yang memahami ayat itu untuk mencari kuburan-kuburan wali, kuburan-kuburan keramat untuk dijadikan tawassul. Nggak ada. Siapa salaf seperti itu? Siapa para sahabat yang memahami ayat itu seperti mereka? Nggak ada. Mereka pahami sendiri, mereka praktek-praktekkan sendiri sesuai dengan kedangkalan akidah mereka. Ya, padahal sebenarnya ayat itu kita disuruh untuk mencari perantara dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti ketika kita sholat. Sholat ini perantara nggak untuk kita beribadah atau untuk kita mendekatkan diri kepada Allah? Iya. Sholat ini yang mengkonekkan antara kita dengan Allah. Dengan sholat, perantara sholat ini, dengan berdoa, dengan berpuasa misalnya, dengan berzikir, ya, dengan tawakal dan ibadah-ibadah yang lain. Itu namanya wasilah. Bukan golek kuburan, ya, bukan nyari kuburan keramat, bukan. Kemudian kata beliau, wa huwa akbarul kabair. Syirik itu adalah sebesar-besarnya kabair, ya, sebesar-besarnya dosa besar. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan tentang sebesar-besarnya dosa besar? Qalu, para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Iya, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjawab, yang pertama al-isyraku billah, kemudian wa uququl walidain. Dosa besar yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian baru nomor duanya durhaka kepada kedua orang tua. Ya, durhaka kepada orang tua ini masuk kategori kabair, dosa besar. Makanya Allah gandengkan antara tauhid dengan berbakti sama orang tua. Sebagaimana di sini Nabi menggandengkan antara kesyirikan dengan durhaka kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Rabbmu telah menetapkan, mewajibkan agar kau jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Perintah apa ini?
Tauhid. Langsung setelahnya wabil walidaini ihsana, dan untuk kau berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Langsung setelah itu wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wa jalasa wa kana muttaqian. Kemudian Nabi setelah itu duduk bersandar, senden. Kemudian faqala, Nabi mengatakan ala wa qauluz zur. Setelah itu dosa besar berikutnya adalah ucapan-ucapan yang dusta atau persaksian-persaksian palsu, ucapan-ucapan yang sia-sia. Qal fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Nabi terus mengulang-ulang dosa besar ini, kata para sahabat. Ya, yukarriruha, Nabi terus mengulang-ulangnya sampai-sampai kami berharap semoga Nabi diam. Maksudnya karena sudah terlalu banyak Nabi mengulang-ulang itu. Ya. Fahuwa akbarudz dzunub wa a'dhamul jaraim. Maka syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa dan sebesar-besarnya kejahatan. Ya, kriminal yang paling besar syirik. Ya, namun tadi kalau kebanyakan manusia itu nganggapnya kriminal itu pokoknya yang berurusan sama polisi. Wah, itu baru dianggap perbuatan yang paling jelek. Nah, misalnya orang ketangkap narkoba. Ya, orang ketangkap polisi pakai narkoba. Wah, itu sudah dianggap pelaku kriminal atau pelaku dosa, manusia yang paling jelek, sudah luar biasa kejelekannya, atau orang yang koruptor misalnya. Tapi yang berbuat syirik kan nggak ditangkap polisi, ya kan? Nah, itu nggak dianggap sebagai orang yang jelek sama kebanyakan orang, nggak dianggap sebagai orang yang buruk. Nah, apalagi pelaku kesyirikan ini gelarnya mentereng, Habib atau kiai atau ustadz, ya, atau gus, ya, gelarnya mentereng. Tapi kelakuannya berbuat syirik kepada Allah. Kita yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya tentang dua pelaku kriminal ini, pelaku kesyirikan yang nggak ditangkap polisi, atau tadi pecandu narkoba yang ditangkap polisi, di mata kita siapa yang paling buruk? Loh. Di mata kita siapa yang paling buruk? Oh, umumnya. Bisa antum ngelese. Iya. Ada tekniknya itu. Pelaku kesyirikan, ya, di mata kita pelaku kesyirikan itulah yang paling jelek. Tapi kalau di mata kebanyakan orang, pecandu narkoba ini yang jelek. Ya. Walihada bada al-musannifu bihi. Ya, karena besarnya kesyirikan ini, karena buruknya kesyirikan ini menempati ranking pertama dari dosa-dosa besar, maka penulis kitab ini menjadikan kesyirikan sebagai nomor satu, dijadikan nomor satu di dalam 10 pembatal keislaman ini. Faqala asyirku fi ibadatillah. Makanya penulis langsung memberikan judul pembatal pertama, asyirku fi ibadatillah. Berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kesyirikan itu bukan cuma masalah ibadah saja. Kesyirikan itu juga ada pada perkara-perkara yang selain ibadah. Seperti orang meyakini ada pencipta selain Allah. Meskipun dia ibadahnya kepada Allah, maka dia tetap dikatakan apa? Syirik dalam rububiyah. Orang meyakini ada yang tahu hal gaib selain Allah, seperti dukun-dukun atau peramal-peramal itu. Dia yakin kalau peramal itu sudah meramal, maka pasti dia sesuai dengan kenyataannya. Bukan hanya Allah yang tahu masa depan, peramal-peramal itu juga tahu masa depan. Itu keyakinan dia. Tapi kalau beribadah, dia hanya beribadah kepada Allah. Nggak pernah dia beribadah kepada selain Allah. Tetap dikatakan apa orang ini? Syirik. Ya, maka di sini beliau mengatakan syirik dalam beribadah itu bukan pengkhususan.
Tapi di sini dalam bahasa Arab disebut sebagai min babil aghlab. Kebanyakan kesyirikan terjadi itu dalam masalah ibadah. Diawali dengan keyakinan dulu, baru kemudian lanjut kepada ibadah. Ai bi an yaj'ala ma'allahi tabaraka wa ta'ala syarikan fil ibadah. Syirik dalam ibadah itu adalah yaitu seseorang menjadikan sekutu bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada Allah. Ya, sekali lagi syirik dalam ibadah adalah yaitu menggabungkan antara beribadah kepada Allah, di sisi yang lain dia juga beribadah kepada selain Allah. Wa minal ibadah ad-du'a. Di antara bentuk ibadah adalah doa. Bahkan doa itu ibadah itu sendiri. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berkata, ya berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabahi doa kalian. Sesungguhnya yang sombong enggan beribadah kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina. Doa terbagi menjadi dua. Ada doaul ibadah dan ada doa masalah. Ya, doaul ibadah artinya mutlakul ibadah. Semua ibadah yang kita kerjakan itu doa. Mau kita sholat, mau kita puasa, mau kita zakat, sedekah, baca Quran, zikir, tawakal, semua ibadah itu hakikatnya adalah doa. Kenapa? Karena tidaklah kita beribadah, melakukan ibadah tersebut pasti terselip di dalamnya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah ini, maka harapan kita agar Allah memasukkan kita ke surga, agar Allah menjauhkan kita dari neraka, meskipun tidak terucap. Tadi antum sholat maghrib, mosok gak ono harapan ngono. Masa gak ada harapan kayak gitu? Tadi sholat maghrib wis anggar sholat tok Ustaz. Gak ngarep apa-apa? Gak. Yo apa sih? Kita tadi sholat ngarep kan? Iya, kita mengharap kepada Allah. Nah, itu namanya doa. Meskipun tidak terucap. Ini namanya doa ibadah. Ada doa masalah. Doa permintaan, request. Nah, ini doa yang sering kita pahami dalam bahasa kita, yaitu kita berdoa berkata kepada Allah, ya Allah, ya sembuhkan penyakitku, ya Allah berikan aku kesehatan, ya Allah tambahkanlah istri rizkiku misalnya. Ya, istri kan juga rizki ya jamaah ya. Iya, nggak apa-apa, boleh nggak doa kayak gitu? Boleh. Mana sampai lupa tadi sampai mana? Nah ini. Di antara ibadah adalah berdoa. Wal isti'anah, dan minta pertolongan. Ya, kita ketika sholat membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, yaitu meminta tolong dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah. Ya, itu hanya minta kepada Allah. Barang siapa yang minta tolong kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah, maka dia syirik. Contoh misalnya, kita minta tolong kepada Allah agar kita disembuhkan dari penyakit kita. Kita minta tolong agar dijauhkan dari segala macam keburukan. Ya, kita minta tolong kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari segala macam keburukan-keburukan. Siapa yang bisa menjauhkan kita dari keburukan selain Allah? Tidak ada, hanya Allah satu-satunya. Maka kalau kita mintanya kepada selain Allah, apa hukumnya? Syirik. Tapi kalau antum minta tolong kepada manusia pada perkara-perkara yang bukan menjadi kekhususan Allah, ya, misalnya saya minta tolong saya ambilkan air minum. Ya, Pak minta tolong ambilkan air minum misalnya. Jadi saya minta tolong kepada Anda, makhluk.
Ini syirik nggak? Kenapa kok bukan syirik? Karena bukan kekhususan Allah. Alias makhluk juga punya ability, juga punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau tadi minta tolong supaya kita dijauhkan dari segala macam keburukan, makhluk punya kemampuan seperti itu enggak? Enggak punya. Kita minta tolong agar kita dilindungi dari syaitan. Makhluk punya kemampuan enggak? Enggak punya. Hanya Allah yang bisa melindungi kita dari syaitan. Tapi itu namanya isti'adzah. Lebih khusus lagi, minta perlindungan, isti'adzah. Tapi kalau minta perlindungan kepada polisi, minta perlindungan kepada polisi, syirik gak? Tergantung dulu, minta perlindungan kepada polisi dari gangguan syaitan. Ya syirik. Ya. Pak polisi tolong lindungi saya dari gangguan syaitan. Syirik meskipun kepada polisi. Ya, tapi kalau minta perlindungan kepada polisi dari gangguan orang-orang pelaku kriminal, penjahat, ini baru tidak syirik. Karena polisi punya kemampuan apa enggak? Punya kemampuan untuk melindungi kita dari hal-hal tersebut. Ya. Kemudian wat tawakkul, ya bertawakal. Ya tawakal didefinisikan oleh para ulama sidqul i'timadi 'ala Allah ma'a fi'lil asbab. Tawakal itu artinya adalah jujurnya hati kita bergantung kepada Allah, namun juga dengan mencari sebab, mengerjakan sebab-sebab. Jadi tawakal itu menggabungkan dua. Hati kita bergantung kepada Allah, tapi kita juga berusaha mencari sebab. Ya, maka kalau kemarin dikatakan bahwa ketika COVID kemarin yang pakai masker atau yang nggak mau keluar rumah, katanya tawakalnya nggak kurang atau nggak ada tawakalnya kepada Allah. Ya, nggak usah masker-maskeran, tawakal kepada Allah. Ya, cul-culan naik. Ya. Atau kalau ketemu ada orang yang batuk-batuk, bersin-bersin, kamu po cedek ono ae. Tawakal kepada Allah. Ya, karena yang bisa memberikan penyakit kepada kita cuman siapa? Allah. Yang bisa melindungi kita dari penyakit hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan masker. Dono lho wong ngomong ngono wingi iku. Iya, ada orang-orang seperti itu. Maka pingin tahu kalau orang-orang kayak gitu itu kita ajak ke kebun binatang misalnya. Dimasukkan kandang macan, kandang singa gitu. Ya, bilang kepada dia, tidak ada yang bisa memberikan kecelakaan kepada saya kecuali Allah. Mlebu kandang macan. Ya. Ini gagal paham dalam memahami kata tawakal. Nabi itu orang yang paling bertawakal jamaah. Tapi ketika perang, Nabi pakai baju perang enggak? Pakai baju perang, bahkan tumpuk loro. Ketika perang Uhud. Ya, ketika perang Uhud itu Nabi SAW pakai baju perang tumpuk dua, double. Berani orang-orang itu mengatakan Nabi kurang tawakal. Nah, harusnya itu nggak usah pakai baju perang. Cul-culan aja sudah wis. Bergantung hanya kepada Allah. Kita tidak akan bisa celaka. Tidak ada musuh yang bisa mencelakai kita kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita mau pakai tumpuk 10, baju perang tumpuk 10, kalau Allah takdirkan kita kena apa enggak? Kena. Terus enggak usah pakai masker tumpuk 10, tetap kalau sudah wayai sakit ya sakit. Demikian juga yang enggak pakai masker, kalau Allah tetapkan dia enggak sakit, enggak bakalan sakit. Ya. Baik, maka ini bukan tawakal namanya, tapi kebodohan. Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, ya beliau mengatakan, kata beliau, man ya'tamada 'alal asbab fahuwa musyrikun. Ya, kurang lebih kata beliau, barang siapa yang bergantung kepada sebab, maka dia itu hakikatnya berbuat syirik. Misalnya saya cuma bergantung kepada masker. Saya percaya masker saya inilah yang menyelamatkan saya dari penyakit. Ya, maka saya bergantungnya kepada siapa? Masker. Nah, yang seperti ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa tarkul asbab alladhi huwa sabab qadhun fil aql.
Tapi ada orang yang meninggalkan sebab. Ya, dia meninggalkan sebab yang memang itu sebab. Kayak tadi nggak pakai masker. Maka ini namanya cacat dalam akalnya. Karena nggak bisa, kita tetap harus mencari sebab. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang mau memarkirkan untanya. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, aqilha tsumma tawakkal 'ala Allah. Wahai Rasulullah, apakah harus aku ikat ontaku ini atau aku hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, iqilha. Ikat dulu ontamu, baru kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang-orang yang sok tawakal tadi pengin tahu sih kalau parkir kalau parkir motornya itu kuncinya dia dibiarkan atau dibawa sama dia. Pengin tahu. Nah, katanya kan harus tawakal sudah nggak usah dikunci, biarkan kuncinya di situ. Kalau takdirnya nggak hilang, ya meskipun kuncinya ini kantil, tetap nggak akan hilang kalau memang takdirnya nggak hilang. Sudah tawakal kepada Allah. Ini gak waras wong ini. Ya, periksa nol. Ya. Kayak itu tawakal. Kemudian warruku wassujud. Ya, ruku dan sujud. Ini gerakan di dalam sholat. Ruku kita, sujud kita itu hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita ruku kepada selain Allah. Seperti yang dilakukan meskipun niatnya menghormati, penghormatan. Seperti yang dilakukan orang-orang Jepang misalnya. Ya, gitu. Kan itu kan. Kalau menghormat itu ngerunduk-runduk gitu. Nah, ini ruku. Ya, maka ruku itu ibadah dan ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sujud. Enggak boleh seseorang sujud kepada makhluk, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena sujud itu adalah ibadah dan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan itu. Apabila kalian memang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini dalil menunjukkan bahwa sujud itu hanya milik Allah, nggak boleh kita sujud kepada selain Allah. Wadzabah, kemudian menyembelih. Ya, menyembelih itu juga ibadah. Apa dalilnya kalau menyembelih itu hanya untuk Allah? Naam, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Digandengkan salat dengan menyembelih. Ya, maka kalau orang menyembelih untuk Nyi Roro Kidul atau menyembelih untuk penunggu tempat tertentu, katanya tumbal proyek lah. Nah, ini syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Musibah di atas musibah. Wan nadar, dan juga bernadar itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik, dan ibadah-ibadah yang lain. Wal ibadatu haqqun lillahi ala abidi. Ibadah itu adalah hak Allah atas hambanya. Fala yajuzu an yushraka ma'allahi subhanahu wa ta'ala ghairuhu fi syai'in minha. Maka tidak boleh Allah itu dipersekutukan dengan selainnya di dalam perkara-perkara tersebut, yakni perkara-perkara ibadah tadi. Allah berfirman, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan kalian berdoa kepada Allah. Ai ahadun kana, ya ayu ahadin kana, siapapun dia, nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita berdoa kepada beliau, tidak boleh kita meminta kepada beliau. Walau kana malakan muqarraban wala nabiyyan mursalan, nggak boleh kita berdoa kepada siapapun, termasuk malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus oleh Allah. Awwaliyan minal awliya, atau berdoa kepada wali-wali. Ya, sama hukumnya sudah kita sampaikan di kitab Qawaidul Arba', itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibedakan antara nabi, wali, ya tidak dibedakan antara nabi dengan binatang-binatang. Kalau itu
ibadah kepada selain Allah, maka syirik. Fal ibadatu haqqun lillahi subhanahu wa ta'ala rabbil alamin. Ibadah adalah hak Allah rabbul alamin. Saya cukupkan. Wallahu ta'ala a'lam. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.